Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yahmi Rasyaningrum. Saya dari S1 Ilmu Gizi, Institut Teknologi Kesehatan Malang Widya Cipta Husada. Saya mengampu mata kuliah mikrobiologi pangan yang deskripsi mata kuliahnya adalah membekali mahasiswa untuk dapat menguasai konsep tentang morfologi, fisiologi, metabolisme, pertumbuhan mikroba dalam bidang pangan, kerusakan apa yang terjadi akibat mikroba tersebut, mikroba berdasarkan suhu pertumbuhannya yaitu sikofil, mesofil, dan termofil, serta bagaimana upaya untuk menganalisis mutu mikrobiologi dalam produk pangan melalui analisa kualitatif maupun kuantitatif. Keterampilan ini sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam mendukung karirnya sebagai ahli gizi dalam penyelenggaraan makanan dan merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah pengawasan mutu pangan dan teknologi pengolahan pangan. Diharapkan setelah kuliah mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai morfologi mikroba antara lain Rickettsia, Mycoplasma, bakteri, virus, jamur, kapang, kamir, protozoa, dan alga. Dari berbagai mikroorganisme tersebut, ada yang bisa dimanfaatkan untuk fermentasi yang bisa meningkatkan mutu pangan. Ada juga yang dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan, dan juga ada yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit karena makanan atau yang kita sebut sebagai foodborne disease. Pembelajaran yang akan saya lakukan adalah dalam bentuk luring, artinya tatap muka secara langsung. Saya menggunakan metode kuliah, diskusi, dan juga PBL. Kenapa saya menggunakan metode PBL? Karena PBL ini problem based learning, jadi sesuai untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, argumentatif yang memang dibutuhkan pada abad 21 ini, dan ini memang sudah terbukti dalam berbagai penelitian yang sudah saya tulis dalam sebuah literatur review yang mengkolaborasikan antara mikrobiologi pangan, pendidikan biologi untuk mencapai Sustainable Development Goal dalam bidang pangan, kesehatan, dan juga pendidikan. Adapun media yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah PPT dan juga modul praktikum agar mahasiswa terampil dan menguasai konsep yang diberikan. Adapun sistem penilaiannya, saya menggunakan penilaian sebesar 5% untuk penilaian sikap, 5% untuk penilaian keaktifan, 10% kehadiran, kemudian 10% untuk praktikum, 10% ujian praktikum, 20% untuk tugas, 20% untuk UTS, dan 20% untuk UAS. Berikut ini adalah video pembelajaran luring yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik mahasiswa hari ini? Sehat semuanya ya? Selamat dulu. Hari ini kita akan melihat lagi untuk video pertama pertemuan yang 9 ya. Sebelum kita mulai kuliah, kita coba dulu. Silakan Kak Sarah untuk sebelum mulai kuliah.
mikrobiologi. Oke, yang bisa menyebabkan pembusukan gitu ya. Jadi perubahan yang terjadi selain pembusukan apa lagi ya? Iya, nilai gizinya apa lagi? Aroma, kualitas, warna, tekstur gitu ya. Oke, kemudian kerusakan fisik kimia, ya, yang ditolak oleh konsumen. Kemudian di sini ada perubahan sifat fisik kimiawi atau sensorik yang ditolak oleh konsumen. Biasanya jawabannya bagus ya Dede ya. Jadi yang namanya rusak itu pasti bunyinya bagaimana? Iya, gimana bunyinya? Buruk gitu ya, menyimpang gitu ya. Jadi ada dari kemarin yang sudah belajar di buku pangan ya. Kalau kita sudah menetapkan kriteria, kalau untuk daging itu seperti ini menurut WHO, menurut SNI begini gitu ya. Nah kalau nggak sesuai itu berarti ada penyimpangan ya, berarti ada kerusakan gitu ya. Nah tadi sudah kita pelajari bersama ya, ternyata kerusakan itu macam-macam ya. Kalau buah jatuh dari pohonnya, misalnya di pohon bunga ya, Mbak Lulus ambil buah manganya itu terus jatuh. Nah itu berarti kerusakan apa yang terjadi? Fisik. Nah kalau ini apelnya mencoklat browning ya. Nah itu kerusakan apa? Kimia. Nah kalau ini jeruknya ada ininya ya, jamurnya gitu ya. Nah nanti kerusakan apa itu? Jadi ada di sini bisa menyimpulkan ya apa itu kerusakan mikrobiologi. Nah Kak Sarah bisa memberikan pendapat apa sih kerusakan mikrobiologi? Kerusakan mikrobiologi kerusakan yang disebabkan oleh mikrobiologi ya rusaknya karena mikrobiologi makhluk-makhluk mikro ya, tidak tambah kasat mata ya tadi ya. Kalau tadi ternyata bisa rusak karena jatuh, karena reaksi kimia, karena makhluk mikro itu ya. Makhluk mikro itu apa aja ya kira-kira Mbak Ocha? Ada bakteri, ada rambut, ada nabi. Nah dari gambar ini ya, dari gambar ini yang menurut adik-adik mana sih yang rusak karena bakteri itu yang mana? Oh ini ya, kenapa? Karena itu ada bakteri yang menyebabkan sesuatu jadi kayak berpotong-potong ya, berubah aroma gitu ya, berubah teksturnya jadi dia, kemudian aromanya sudah nggak enak dan dimakan ya dia susu pasti jangan minum nanti malah menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Nah kalau ini siapa penyebabnya? Itu ya. Jadi kita sepakati bersama ya, ternyata kerusakan mikrobiologi adalah rusaknya tanaman yang menyimpang dari mutunya gitu ya, yang sudah tidak layak dikonsumsi karena faktor makhluk-makhluk mikrobiologis. Makhluk mikrobiologis itu kalau ada adik belajar kemarin yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, harus pakai mikroskop ya. Apa saja kemarin makhluk mikrobiologi itu? Ya, virus, iya betul sekali. Iya betul. Manusia, infeksi. Apakah semuanya itu menyebabkan kerusakan pada tanaman? Iya, tidak ya berarti ya. Yang menyebabkan hanya ini aja, yaitu bakteri, harapan dan kandung. Ini kita review kembali kemarin ya Dede ya, fisiologi dan metabolismenya ya Dede ya. Ternyata yang bisa menyebabkan kerusakan itu adalah yang metabolismenya adalah. Jadi ternyata yang metabolismenya seperti apa sih yang bisa membusukkan makanan, yang bisa merusak makanan? Metabolismenya bagaimana? Ada betul. Satu lagi. Pengurai atau iya pengurai membusuk itu ya, saprofit itu ya dari tiga itu iya lupa ya, saprofit itu yang bisa merusak makanan. Rusaknya bagaimana? Bisa membusukkan ya kan, bisa menghasilkan toksin seperti mikotoksin, jamur itu menghasilkan toksin gitu ya, seperti bakteri juga bisa menghasilkan racun gitu ya. Jadi kita sepakat ya tiga ya yang bisa
sayur bayam, sayur kangkung itu kan gampang sekali rusak ya dari ya. Jadi sifat rentannya sangat rendah sekali, sangat mudah rusak. Disebut sebagai bahan yang ini. Iya betul sekali, periseto. Nah kemudian ada yang semi periseto. Ada yang mau artinya apa? Kita ada yang mengungkapkan pendapatnya. Kalau periseto kan udah bisa ya. Kalau semi bagaimana ini? Sedang ya, makanya sedang. Jadi jumlahnya mingguan gitu ya, 5 hari. Seperti apa itu contohnya?
ya, sulfur gitu. Oke, sekarang kita tanya ya, bahan pangan akibat HB. Nah, kalau apa? Dia hidupnya pada yang bagaimana? Susahnya mana? Iya, pagi atau pada kompleks. Jadi kalau kita kompleks kita bisa temukan pada ya, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur liar, roti, itu banyak sekali kandungan aminnya. Dan apa yang harus kita pahami ada pasti ada di adalah yang merupakan makanan banyak apa? Oke, sudah selesai untuk hari ini. Jadi ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau ada pertanyaan kita simpulkan ya pelajaran kuliah kita hari ini. Jadi kesimpulannya apa Mbak Ina misalkan jangan? Misalkan disebabkan oleh mekanisme dari dalam. Iya, tepuk tangan dulu Mbak. Tangan ya. Tangan itu bisa karena apa? Ambil dan bakteri. Kalau bisa disebutkan contoh-contoh dari kerusakan tangan. Pembusukan, terus berarti warnanya pudar, rasanya berubah, berbau. Ya, kalau yang apa? Ya, itu adalah perubahan yang terjadi ya, Dede ya. Nah, Kak Silvi sekarang kerusakan yang terjadi pada kaki disebabkan oleh bakteri apa saja? Ya. Terus Acinetobacter, Monarchella, terus Shewandella, Acaribales, Aeromonas, Escherichia coli, dan Enterobacter. Baiklah, itu kesimpulan kuliah kita hari ini. Tugas pelajar yang kita disampaikan tadi, tugasnya ada tugas mandiri, yaitu ringkas jurnal. Tadi jurnalnya tentang penyebab kerusakan tangan itu apa ya, dan cara untuk menanganinya ya. Kemudian ada collect jurnal-jurnal dari tugas mandiri tadi menjadi satu artikel untuk menyusun dua kerusakan. Jadi kelompokan nanti saling bertukar informasi gitu. Nanti komnya adalah